Halo, perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Laya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD Stambuk 2020 akan mengikuti kegiatan lomba pembuatan media pembelajaran edukatif kepada anak usia dini. Di sini saya akan membuat suatu media yang dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan pada. Baik, di sini pun saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan media kali ini. Yang pertama, kardus bekas ya teman-teman. Di sini bentuknya utuh. Kemudian kertas manila. Kemudian kertas origami. Tutup botol air mineral. Ini sebanyak 12 biji atau lebih. Nah, adapun alat yang saya sudah siapkan yaitu gunting, lem uhu, dan lem kertas. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa guntingan kardus, yaitu sebagai bahannya nanti teman-teman. Oke. Baik teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan langkah awal pembuatan media yang saya buat ya teman-teman. Namun di sini saya tidak bisa memvideokan secara detail setiap proses pembuatannya dikarenakan media yang saya buat ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam pembuatannya. Namun dalam proses pembuatan yang cukup panjang pastinya akan ada hasil yang cukup memuaskan untuk kita gunakan nantinya. Nah, untuk teman-teman semua, untuk lebih tahu bagaimana proses awal yang saya lakukan, yaitu dengan cara membuat kardus ini menjadi lebih menarik dengan melapisi kertas manila ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan membuat media ini di setiap sisinya dapat dimanfaatkan. Nah, di sebagaimana yang sudah saya rancang, pada sisi depan ini saya akan membuat jam yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Kemudian saya membuat lautan, perasaan, dan darat. Dan aku yakin bahwasanya teman-teman masih bertanya-tanya nih, apa sih maksudnya jam, lautan, darat, dan perasaan yang akan saya buat melalui kardus ini? Nah, oleh karena itu teman-teman semua bisa melihat hasil dari media yang saya buat nantinya ya teman-teman. Jadi jangan pernah skip dari video ini untuk dapat melihat hasilnya teman-teman. Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menampilkan setengah jadi dari hasil media pembelajaran yang saya buat teman-teman. Teman-teman semua bisa melihat, inilah jam yang saya katakan teman-teman. Jam yang saya katakan. Kemudian di sini ada bagian darat, dan di sini ada bagian lautnya teman-teman. Laut. Nah, di bagian sini yaitu bagian perasaan. Nah, belum siap teman-teman. Oleh karena itu tunggu ya sampai saya menyelesaikan semua bagian-bagian dari media pembelajaran ini. Dadah. Halo teman-temannya semua. Di sini saya sudah menyelesaikan bagian-bagian dari setiap media pembelajaran saya dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Simak ya. Oke teman-teman, ini dia media jamnya. Dan bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama yaitu dengan cara bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, ini jam berapa coba? Nah, anak-anak akan menjawab kan? Nah, kita akan mengajak seorang anak untuk mengatur jam di sini, jam panjangnya. Nah, bisa kita panggil lagi anak yang lain untuk mengatur jam panjangnya teman-teman, jam pendek, jam panjangnya gitu teman-teman. Nah, yang kedua, cara bermainnya yang kedua adalah dengan menggunakan tutup botol air mineral ini. Saya sudah menyesuaikan warnanya sesuai dengan warna yang di sini. Jadi kita akan mengajak anak untuk berpikir mana warna yang cocok dengan mana angka yang cocok anak-anak. Nah, kita akan mengajak anak akan bertanya kepada anak-anak dan anak-anak akan secara antusias untuk menyesuaikan warnanya gitu teman-teman. Di bagian sini adalah pada mulut botol kita dapat menggunakan tutup botol ini. Kita berikan di sini teman-teman. Nah, secara bergiliran kita dapat mengajak anak-anak ke depan kelas untuk menyesuaikan angka-angka yang pada tutup botol ini dengan pukul yang di sini teman-teman. Jadi kita ibaratkan pada bagian ini adalah jam digitalnya gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada sisi darat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada rumah, ada matahari, ada awan, ada burung, ada
pohon, ada rumput. Nah, di bagian sini kita dapat menggunakannya dengan cara menanyakan warna kepada anak-anak, menanyakan warna. Kemudian kita bertanya, apa sih yang ada pada gambar ini? Apa sih yang ada pada bagian ini gitu. Nah, anak-anak pasti akan menjawab, ada awan, ada matahari, ada pohon, ada rumah, ada rumput. Nah, dengan begitu kita akan mengajarkan anak bagaimana untuk mengetahui apa saja yang ciptaan Tuhan yang ada di darat seperti itu, dan apa saja yang ada di darat seperti itu, teman-teman. Dan dari sini kita dapat mengajak anak untuk bercerita tentang pengalamannya sesuai dengan gambar yang ada. Tuh. Selanjutnya pada sisi laut. Di sini kita bisa melihat ada laut, ada rumput laut, ada batu, ada ikan, ada kapal, ada awan. Nah, di sini sama seperti bagian pada sisi darat, kita akan bertanya kepada anak-anak apa saja sih yang ada pada gambar ini. Kemudian kita bertanya kepada anak-anak atau merangsang anak untuk bercerita mengenai pengalamannya di laut seperti itu. Nah, kemudian apalagi sih yang dapat kita lakukan dari sini? Nah, di sini saya tidak melengkapi apa saja yang ada di laut itu, teman-teman. Contohnya seperti cumi-cumi. Nah, dengan begitu kita akan mampu bertanya kepada anak-anak, anak-anak apa saja sih yang ada di laut selain dari ikan? Nah, kemudian anak-anak akan menjawab sesuai dengan pengetahuannya, dan situ kita bisa mengetahui apa saja sih sampai di mana sih ke pengetahuan anak mengenai hewan-hewan atau benda-benda yang ada di laut seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah sisi terakhir teman-teman ya, yaitu sisi bagian perasaan. Nah, cara menggunakan bagian ini adalah ketika pagi-pagi, ketika anak datang ke sekolah, kita dapat bertanya kepada anak-anak, anak-anak apa sih perasaan kamu pada saat ini? Nah, anak-anak akan menjawab apakah sedih ataupun bahagia. Nah, dari situ dengan begitu kita bisa mengetahui apa sih perasaan anak-anak ketika belajar. Dengan begitu kita bisa menyesuaikan bagaimana cara kita mengajar pada saat itu. Kemudian ketika selesai belajar kita dapat bertanya lagi kepada anak-anak, apa sih perasaan dia? Nah, ketika selesai belajar kita bisa melihat apa perasaannya. Kemudian ketika dia berkatakan sedih, nah kita bisa bertanya apa sih yang menyebabkan dia sedih gitu. Dan ketika dia mengatakan bahagia, kita bisa bertanya kepadanya, apa sih yang membuat dia bahagia? Dengan begitu teman-teman kita mengetahui apa sih perasaan anak-anak pada saat itu. Teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai bagaimana cara penggunaan alat media pembelajaran yang saya buat. Nah, bagaimana, apakah teman-teman tertarik untuk menggunakan atau membuat media pembelajaran seperti yang saya buat? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja aspek perkembangan anak yang dapat dikembangkan dari media pembelajaran yang saya buat. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Mengapa kita bisa mengembangkan nilai aspek agama dan moral anak melalui media pembelajaran saya? Dengan mengenalkan ciptaan Tuhan dari media sisi lingkungan, yaitu lingkungan darat dan lingkungan laut, kita bisa mengenalkan apa saja ciptaan Tuhan. Kemudian kognitif sudah tentunya dari kita bertanya kepada anak-anak mengenai angka-angka tadi mungkin. Nah, itu adalah salah satu upaya pengembangan nilai kognitif ya, atau perkembangan kognitif anak. Kemudian nilai moral. Nah, ketika kita bertanya kepada anak-anak, kita bisa melihat bagaimana sih anak merespon kita seperti itu. Kemudian bagaimana anak menanggapi kita ketika melakukan atau menggunakan alat itu, teman-teman. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek sosial emosional. Dari interaksi kita kepada anak, dari interaksi anak kepada temannya ketika menggunakan media yang saya buat adalah salah satu upaya pengembangan sosial dan emosional anak. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek fisik motorik. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan jam, dan ketika menggunakan jam itu kan anak-anak akan menggerakkan motorik halusnya, fisiknya untuk memanfaatkan media itu. Nah, itu adalah salah satu upaya pengembangan fisik motorik. Kemudian apalagi, yaitu pengembangan seni. Nah, di sini ada saya tampilkan kreativitas saya, kreativitas melalui bentuk-bentuk, melalui warna. Itu adalah salah satu upaya pengembangan seni pada anak. Dan di sini saya memperjelas bahwasanya di sini saya tidak terlalu memperbanyak
apa ya, hiasan-hiasan pada media saya supaya tampak original dari media ini. Jadi tidak banyak hiasan-hiasan seperti itu teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin berminat untuk membuat media pembelajaran seperti ini, alangkah baiknya diperbanyak ya hiasan atau seni lagi untuk memperindah media pembelajaran kita supaya pembelajaran kita semakin menarik itu teman-teman. Dan di sini saya belum tahu nih apa nama media yang dapat saya berikan pada media pembelajaran saya. Dan kepada teman-teman semua, jika ada saran, saya harapkan teman-teman bisa mengirim pada kolom komentar ya teman-teman, dan tetap mendukung saya untuk pembuatan media pembelajaran. Terima kasih.